Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Kita berharap kita senantiasa menikmati anugerah Tuhan setiap harinya. Bahkan kita bisa berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Amin Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan sorga, lihatlah kami yang rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, dan biarlah kami mengerti akan setiap firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Baik umat Tuhan yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari buku 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi shalom bagi kita semua Bapak Ibu. Yang menjadi tema kita pada hari ini yaitu menyambut kedatangan Yesus dengan berhiaskan kekudusan. Menyambut kedatangan Yesus dengan berhiaskan kekudusan. Umat Tuhan yang terkasih, dengan adanya media sosial sekarang ini, kita pastinya sering mendengarkan istilah viral, bahkan berita-berita yang sedang viral ataupun trending topik. Ketika seorang artis menikah ataupun meninggal, maka beritanya menjadi berita yang tersebar di segala media sosial. Bahkan orang-orang yang sebelumnya tidak terkenal pun bisa terkenal seketika. Nah, baru-baru ini sedang viral sebuah video di mana ada seorang pemuda menumbuk-numbuk batang pisang dengan sapaan "Salam dari Binjai", yang beritanya bahkan sudah dimuat di media luar negeri. Umat Tuhan, hal-hal yang demikian yang tidak berkaitan dengan keselamatan jiwa sering sekali viral dan beritanya meluas ke berbagai penjuru. Namun, kira-kira bisakah hal-hal tentang iman orang percaya ramai diperbincangkan di khalayak ramai? Bagaimana jikalau suatu saat nanti berita tentang pertobatan dan iman orang-orang percaya viral atau tersebar di seluruh Indonesia karena iman yang luas, karena iman yang luar biasa yang dimiliki oleh kita umat Tuhan? Mungkin ini adalah harapan kita, supaya iman keselamatan itu tersebar luas ke seluruh suku bangsa di Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Amin Bapak Ibu. Umat Tuhan, dalam teks kita ini diperlihatkan bahwa ada jemaat yang percaya yang mampu menjadi sebuah kesaksian bagi banyak orang dalam daerah yang luas karena iman mereka pada masa itu. Nah, inilah jemaat Tuhan Tesalonika. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam pembukaan surat Tesalonika ini, Paulus memuji-muji jemaat Tesalonika. Setidaknya ada 4 hal di mana Paulus memuji-muji jemaat Tesalonika. Yang pertama, karena mereka menerima firman Tuhan dengan sukacita, walaupun di dalam penindasan, tetapi mereka tetap terima. Yang kedua, di mana mereka telah menjadi teladan bagi semua orang percaya di wilayah Makedonia dan juga Akaya. Dan yang ketiga, bahkan kabar tentang iman mereka kepada Allah telah tersiar ke seluruh daerah yang sangat luas daerahnya. Dan yang keempat, Bapak Ibu, mereka berani dan berkomitmen berbalik dari berhala-berhala, dan saat itu sudah sekarang melayani Allah. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita melihat di sini bahwa memang jemaat ini bukanlah jemaat yang hidup sembarangan,
tetapi mereka patut untuk dijadikan teladan. Namun Bapak Ibu, walaupun demikian bukan berarti semuanya itu terjadi tanpa ada halangan ataupun rintangan. Ada beberapa tantangan yang harus mereka alami sebenarnya. Ini juga diungkapkan oleh Paulus di dalam tulisannya ini, di mana pertama-tama adanya kesusahan-kesusahan yang akan mereka derita. Paulus telah memperingatkan sebelumnya akan ada kesusahan-kesusahan dan semuanya itu telah terjadi. Hal ini memang tidak asing lagi kita dengarkan, karena memang banyak sekali orang yang tidak suka dengan keberadaan orang-orang percaya di sekitar kita. Dan yang kedua Bapak Ibu, ternyata ada pencobaan-pencobaan yang datang dari si penggoda iman, di mana ada orang-orang yang berusaha untuk menghasut jemaat Tuhan di Tesalonika untuk meninggalkan kepercayaan mereka. Ini pasti mungkin terjadi bagi kita. Baik hari ini, baik esok, mungkin terjadi dan pasti terjadi. Di mana ada orang-orang ataupun media ataupun berita-berita yang mencoba untuk menghasut kita meninggalkan iman kita. Namun apa yang terjadi dengan jemaat Tesalonika? Mereka tetap teguh dalam iman dan kasih mereka. Ternyata mereka tidak terpengaruh dengan hal-hal yang dari luar yang mungkin bisa menggoyahkan iman mereka. Itulah yang membuat mereka menjadi sebuah jemaat yang teladan bagi banyak orang percaya yang lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun mereka sudah menjadi teladan, tetapi Paulus tetap memberikan nasihatnya kepada mereka. Nah, di dalam nats yang telah kita baca tadi, terlihat bahwa Paulus sedang memberikan pesan ataupun nasihat kepada mereka. Walaupun Paulus sudah memuji iman mereka, tetapi Paulus sebagai bapa rohani mereka tetap memberikan penguatan dan nasihat bagi jemaat Tesalonika. Inilah hal-hal yang penting untuk kita hayati Bapak Ibu. Mungkin kita sudah menjadi teladan di dalam jemaat Tuhan, tetapi ingat, kita harus tetap bertumbuh, harus tetap berbuah, harus tetap menjadi teladan dan berkembang sampai ujungnya kita nanti dijemput oleh Tuhan. Salah satu penguatan dan nasihat dari Paulus ialah bagaimana menjaga kekudusan di tengah-tengah orang-orang yang hidup dengan cemar. Paulus memberikan penguatan kepada jemaat Tesalonika dengan berkata, kiranya Dia ataupun Tuhan menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Itu tercatat di pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Paulus menguatkan mereka akan perjuangan setiap orang percaya selama hidup di dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Perjuangan itu adalah perjuangan untuk hidup taat dan hidup tak bercacat dan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Paulus mau mengatakan bahwasanya kekuatan seseorang itu untuk menjaga kekudusannya hanyalah berkat pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Paulus mengatakan kiranya Dia, Tuhan, menguatkan hati mereka. Karena menjaga kekudusan hidup itu bukanlah hal yang gampang. Ada banyak sekali godaan yang ingin menghancurkan iman kita dan menghancurkan kekudusan hidup kita. Pada pasal yang keempat, Paulus menasihati mereka supaya mereka lebih bersungguh-sungguh lagi dalam melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Jemaat itu memang sudah melakukan yang berkenan kepada Allah. Namun kita diajarkan bahwa selama kita masih berada di dalam dunia ini, kita harus terus berjuang, bahkan lebih bersungguh-sungguh lagi. Berarti nasihat Paulus ini begitu serius dan sangat perlu untuk diperhatikan. Kekudusan itu adalah karakter dari Allah kita. Dia sangat benci dengan dosa dan kecemaran. Dia menuntut umatnya untuk hidup kudus sama seperti Dia adalah kudus. Dalam pasal keempat ayat yang ketiga, Paulus tekankan lagi nasihat kekudusan ini dengan menuliskan, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Paulus ingin jemaat Tesalonika menunjukkan perbedaan mereka dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mengapa Paulus begitu menekankan pentingnya menjaga kekudusan ini bagi jemaat Tesalonika? Jemaat Tesalonika, mereka terbiasa melihat kehidupan yang cemar, perbuatan hawa nafsu, percabulan. Bahkan ini semua dilakukan untuk menyenangkan dewa-dewa kejijikan mereka. Sehingga ini menjadi tantangan besar bagi umat Tuhan. Apakah mereka mampu menjaga hati mereka tetap kuat untuk tidak ikut di dalam praktik-praktik cabul yang dilakukan oleh orang sekitar mereka, ataukah mereka akan hanyut? Bahkan untuk yang ketiga kali Paulus menekankan lagi betapa pentingnya menjaga diri mereka dari segala kecemaran. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar,
melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tertulis pada pasal 4 ayat 7-8. Roh Allah yang kudus sebenarnya sudah diberikan kepada manusia ketika kita sudah percaya. Inilah kehendak Allah bagi kita yang masih hidup menanti kedatangan Tuhan Yesus. Allah ingin kita berbeda dari lingkungan sekitar yang tidak mengenal Allah yang kudus, hidup di dalam kecemaran dan hawa dosa. Karena orang percaya memiliki identitas sebagai umat yang kudus, kekudusan yang dikurniakan karena kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Setiap lingkungan di mana kita berada sudah dicemari oleh dosa dan kejahatan. Ada orang yang hidup di dalam perjudian dan mabuk-mabukan. Ada orang yang hidup di dalam hawa nafsu serakah dan egois. Ada orang yang hidup ingin merampas hak milik orang lain. Ada orang yang hidup mempertontonkan tubuhnya supaya dipuji orang dan membangkitkan hawa orang lain, baik di dalam kehidupan nyata sehari-hari maupun di dalam lewat media sosial. Semua itu nyata jelas terlihat. Kita sudah melihatnya. Sungguh semuanya itu sangat menjijikkan di hadapan Tuhan kita. Apakah hidup kita orang percaya sudah benar-benar serius dalam menyikapi ini sebenarnya? Ini adalah pertanyaan penting bagi kita. Inilah kehendak Allah bagi kita, pengudusan kita. Ini merupakan perintah penting dan serius Bapak Ibu. Menjadi orang yang tetap hidup kudus walaupun lingkungan kita hidup cemar. Maka marilah kita jauhkan diri kita dari segala kecemaran dunia ini. Janganlah menjadi orang yang dicemarkan oleh dunia ini, tetapi sebaliknya, kehadiran kita harus mengubah perilaku cemar sehingga orang lain juga mampu hidup di dalam kekudusan. Sehingga kita nantinya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Tuhan Yesus. Marilah kita menyambut Yesus berhiaskan kekudusan dan selalu ingat akan pekerjaan Roh Kudus yang akan menolong kita untuk hidup kudus, menangisi dosa-dosa kita, dan dengan rendah hati tunduk kepada pimpinan Tuhan. Kiranya kita mampu seperti jemaat Tesalonika ini, walaupun mereka di tengah-tengah penindasan, namun mampu menerima firman dengan sukacita, menjadi teladan kepada jemaat-jemaat yang lain. Walaupun ada tantangan dengan adanya kesusahan-kesusahan dan penggoda-penggoda yang menggoda iman mereka, namun tetap teguh dalam iman dan kasih kepada Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu yang menjadi firman Tuhan yang datang kepada kita. Kita kiranya datang kepada Tuhan nantinya menghadap Allah kita ketika kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita datang berhiaskan kekudusan, maka Allah akan begitu mengasihi kita, melihat kita indah di matanya. Amin Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Engkau telah mengajarkan kami untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Biarlah kami belajar Tuhan. Selama kami hidup, kami mau taat kepadamu, percaya kepadamu, mengikuti jalan-Mu Tuhan, dan hidup kudus sampai selama-lamanya. Tolong kami Tuhan, karena hanya dengan pertolongan Roh Kuduslah kami bisa menjaga diri kami. Dan ampunilah kami atas segala dosa kami yang telah kami perbuat di hadapan-Mu ya Tuhan kami. Sucikan kami dan kuduskan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.